Mereka datang, mereka ditawari 100 juta. Udah ada pengalaman trading belum? Belum. Modalnya berapa? 100 juta, diminta 100 juta atau 1000 US dollar. Begitu dia coba, loss. Atau mungkin ada yang ngalamin ya. Saya udah telanjur trading forex loss 1 miliar. Dan itu adalah pengalaman pertama saya, dan saya nggak mau lagi. Salah sendiri. Kenapa nggak belajar dulu dari modal kecil? Broker itu apa sih? Broker itu adalah teman kita, partner kita. Jadi kita menitipkan 100 dolar ini ke broker, ya. Broker ini akan membantu kita atau tempat kita menitipkan uang untuk kita melakukan aktivitas jual dan beli. Setelah analisa teknikal kita pelajari, hal yang selanjutnya yang kita harus pelajari adalah analisa fundamental. Nah, bedanya apa? Kalau analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan dari berita, news. Ya, contohnya apa? Kita harus mempelajari data-data ekonomi. Apa itu non-farm payroll? Apa itu CPI? Apa itu interest rate? Bagaimana pengaruhnya terhadap market? Itu kita harus pelajari. Semua yang berdasarkan menggunakan indera pendengaran kita, berita, itu disebut dengan analisa fundamental. Even ada satu ahli, ya, ada seorang riset memberikan masukan kepada kalian, itu juga fundamental. Jadi analisa fundamental itu terkait berita, terkait news. Biasanya analisa fundamental itu untuk mengetahui mengapa harga naik, mengapa harga turun, dan karakter untuk fundamental ini biasanya lebih panjang dia punya efeknya. Kalau analisa teknikal, karena dia berdasarkan visual, biasanya digunakan untuk mengetahui kapan harga naik, kapan harga turun. Biasa ini efeknya akan lebih cepat. Ya, tentunya kalau analisa teknikal kita untuk mencari tahu kapan kita boleh buy, kapan kita boleh sell, di mana kita stop loss, di mana kita take profit. Tentunya kita nggak bisa pakai fundamental. Yang kita gunakan itu adalah analisa teknikal, pakai support, resistance, support line, resistance line. Nah, itu namanya analisa teknikal. Sekali lagi, biasanya digunakan untuk mengetahui kapan kita beli, kapan kita jual, dan untuk mengetahui mengapa harga naik, mengapa harga turun. Kemarin kita mulai analisa fundamental. Jadi setelah teman-teman menguasai analisa teknikal, menguasai analisa fundamental, langkah selanjutnya yang teman-teman harus persiapkan supaya teman-teman bisa profit adalah membuat trading plan. Nah, trading plan. Trading plan ya. Trading plan itu apa? Ya, sesuai dengan namanya adalah rencana transaksi. Trading plan terdiri atas 3 jenis, yaitu di mana kita harus entry, ya, di mana kita harus entry, mau buy atau sell kita harus tentukan. Ya, setelah kita menentukan trading plan, ya, setelah kita menentukan entry-nya di mana, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menentukan di mana stop loss. Ya, jadi sekali lagi trading plan itu terdiri atas 3, di mana kita harus entry, kedua, ya, di mana kita harus stop loss, di mana kita siap untuk menerima kerugian, ketiga, di mana, ya, setelah teman-teman menentukan stop loss, barulah kita menentukan di mana kita harus take profit. Trading plan itu sekali lagi harus terdiri dari 3 poin itu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa analisa tapi belum bisa membuat trading plan, saran Andrew, ya jangan trading. Jangan coba-coba trading. Karena ketika teman-teman trading dan teman-teman mengalami market naik turun, ya, teman-teman bingung, teman-teman pada saat market sedang berjalan, teman-teman ragu, ya, itu akan membuat teman-teman kalau nggak punya trading plan nggak akan punya arah. Jadi maksudnya trading plan itu kita harus rencanakan, ya, sebelum market itu terbentuk, market itu terjadi, kita harus tahu, oh, kalau saya beli harganya turun, saya mau ngapain? Kalau harga naik, saya mau ngapain? Kalau misalnya kita sell, harga turun, kita pasti untung, saya mau exit di mana? Tapi kalau misalnya naik, saya mau stop loss di mana? Resikonya berapa? Jadi trading plan itu harus dibuat sebelum market terjadi. Dan ketika teman-teman membuat trading plan, udah jadi nih trading plan-nya, teman-teman harus lakukan dengan baik dan benar. Lakukan trading plan yang benar-benar yang kita sudah buat. Jangan sampai trading plan-nya udah dibuat, begitu kita praktek, lupa sama trading plan-nya. Atau kita nggak disiplin menjalankan trading plan tersebut. Kalau teman-teman sudah bisa membuat trading plan, langkah selanjutnya adalah kita uji coba. Ini trading plan-nya manjur nggak? Trading plan-nya bagus nggak? Probability profitnya berapa persen? Dari 10 kali transaksi, berapa yang salah, berapa kali yang benar?
Kalau trading plan-nya lebih banyak salah, artinya yang salah itu bukan marketnya, tapi trading plan-nya. Kalau teman-teman trading lebih banyak salahnya, saran dulu ya kita evaluasi trading plan-nya, kita ganti. Tapi kalau misalnya teman-teman trading, ya trading plan udah bikin trading plan, profitnya probability lebih banyak, ya artinya itu trading plan yang bagus. Nah, ketika kita melakukan trading plan itu dan hasilnya bagus, ya kita praktekkan ke dalam real account. Dalam membuat trading plan, kita nggak harus langsung ke real account, nggak harus kok. Kita bisa coba dengan demo account sesuai dengan judul. Ketika teman-teman ingin menguji coba sebuah trading plan, teman-teman bisa coba ya dari modal kecil, $100. Jadi kalau trading plan kalian ternyata jelek, resiko terburuk adalah $100. Jadi nggak 1 miliar, 100 juta, nggak kalah di situ. Coba dulu dari modal kecil, coba dulu dari modal ya teman-teman siap untuk kalah. Buat trading plan yang bagus, buat trading plan yang jitu, buat trading plan yang akurasi tinggi probability-nya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Nah jadi itu teman-teman ya, trading plan harus dibuat sebelum harga terbentuk, sebelum teman-teman masuk pasar. Dan ketika teman-teman sudah masuk pasar, lakukan trading plan dengan disiplin, jangan dirubah-rubah, oke? Karena trading forex merupakan instrumen yang risikonya paling tinggi, ya teman-teman harus bisa mengelola risiko dalam trading forex. Yang pertama, manajemen risiko. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika teman-teman beli, harganya kalau naik teman-teman profit kan, kalau turun mau ngapain? Banyak sekali opsinya. Kita bisa cut loss, kita bisa switching, kita bisa averaging, atau kita bisa martingale sebagainya. Itu merupakan antisipasi ya apabila kita beli harga turun. Jadi trading plan itu juga harus isi, harus termasuk dalam rencana trading itu. Kalau misalnya harga kita beli harga turun, kita mau ngapain, itu harus dijawab dulu. Jangan sampai kita beli harga turun baru kita mikir. Salah, terbalik. Jadi sebelum harga terbentuk, sebelum itu terjadi, sebelum resiko muncul, udah harus dipikirkan. Oh, kalau saya beli harga turun, saya mau cut loss. Oh, kalau saya beli harga turun, saya mau stop loss. Udah harus terpikirkan. Stop loss ini merupakan satu poin penting buat pemula, dan Andrew selalu sarankan buat pemula untuk selalu menggunakan stop loss. Ingat ya, tutorial trading forex untuk pemula modal kecil, Andrew sarankan selalu menggunakan stop loss. Nggak boleh nggak. Kecuali teman-teman sudah expert dan modalnya relatif besar, boleh. Kenapa? Karena kalau kita modalnya besar, kita boleh menggunakan averaging, mau martingale boleh, tapi kan judulnya ini modal kecil. Kalau modal kecil pakai stop loss aja udah. Jadi stop loss itu adalah fitur yang disediakan oleh MetaTrader untuk kita bisa membatasi risiko supaya tidak margin call. Jadi untuk pemula wajib ingat ya, tutorial trading forex untuk pemula modal kecil wajib pakai stop loss. Ya, besaran stop loss ya, itu kita harus analisa. Karena case by case ya beda-beda, dan yang penting adalah teman-teman kalau modal kecil pemula ya wajib pakai stop loss ya. Jangan sampai nggak pakai. Wajib pakai stop loss, dan stop loss itu adalah fitur yang baik. Kenapa itu bilang baik? Karena dia bisa membatasi kerugian ya, membatasi kerugian. Ini banyak yang salah juga ketika pemula trading. Udah pemula, modalnya kecil, full margin. Kalau udah tahu modalnya kecil, pakai lotnya juga kecil. Berapa lot yang ideal? 0,01. Oh Pak, saya pemula modalnya $100. Kali entry berapa? Kenapa MC? Oh saya kali entry 0,1. Ya pasti MC lah. Full margin. Jadi udah tahu kalau pemula modal kecil pakai 0,01. Kalau ada yang ngajarin full margin itu salah, itu sesat. Jadi pakailah lot yang kecil. 0,01 itu adalah lot terkecil. Tidak bisa 0,001, belum ada. Itu yang disebut dengan micro lot. Ya 0,001. Nggak ada itu. Jadi lot paling kecil ada 0,01. Ya belum ada 0,0001 nih ya. Anda tulis aja ya. Ini lot terkecil kalau modal $100 0,01, ini terkecil. Kalau teman-teman mau pakai 0,001 ini belum ada teman-teman. Ya ini belum ada nih. Oke. Jadi paling kecil ada 0,01, dan ini sangat cocok apabila teman-teman menggunakan modal $100. Boleh nggak pakai 0,1? Nah ini nggak boleh. Kecuali ada pengecualian dong.
Kecuali teman-teman modal 1.000. Nah, kalau teman-teman modal 1.000 boleh pakai 0,1. Ya, jadi plot itu juga akan sangat mempengaruhi ya hasil trading teman-teman. Udah tahu modalnya kecil, pakai lotnya besar, full margin. Ada yang ngajarin. Siapa belajar dari mana? Dari YouTuber, Pak. Aduh, YouTuber itu nyari traffic. Bukan real trading, bukan real trader. Kalau real trader itu ngajarin yang benar, ngajarin yang baik. Trafficnya nggak perlu tinggi, yang penting teorinya benar, prakteknya benar. Kalau YouTuber itu dia yang penting nyari traffic. Dia nyari bagaimana AdSense itu masuk. Dia membuat clickbait. Itu bukan trader. Kadang-kadang ngajarin sesat gitu. Jadi teman-teman juga dalam video ini itu kasih tahu ya harus bisa membedakan antara YouTuber trader forex dengan real trader forex, harus bisa dibedain. Oke? Nah, yang selanjutnya teman-teman juga harus melakukan diversifikasi. Maksudnya apa diversifikasi? Ya, teman-teman juga jangan hanya trading di satu market saja. Ya, teman-teman harus bisa mempelajari beberapa market yang cocok dengan karakter teman-teman. Ya. Nah, kalau modal $100, artinya teman-teman harus memilih market yang benar-benar suitable. Suitable itu artinya yang benar-benar cocok buat kalian. Pak, saya $100 mau trading di gold. Nanti dulu, ya gold tuh volatile sekali. Kalau menurut Andrew, teman-teman menggunakan $100, cocoknya trading di forex. Foreign exchange. Contohnya apa? GBP USD, Euro USD, Australian Dollar USD, USD Swiss franc, USD Japanese yen, cocok itu. Tapi kalau teman-teman udah modalnya kecil, tradingnya di gold, full margin lagi, itu bukan trading, namanya judi. Habis itu ketika kalah kita ngomong, forex itu judi. Masalahnya di Anda, kok nyalain industrinya, jangan. Nah, tapi kalau menang dia bilang, ya itu bukan judi. Jadi judi atau enggak itu tergantung dari kita. Bagaimana cara kita melakukan transaksi. Kalau teman-teman melakukan transaksi berdasarkan tebak-tebakan, untung-untungan, itu judi. Tapi kalau teman-teman melakukan transaksi benar-benar teman-teman analisa, teman-teman prediksi, teman-teman hitung-hitungan, itu enggak judi. Karena kita melakukannya by analisa. Tapi kalau teman-teman melakukan untung-untungan, tebak-tebakan, margin itu tebak-tebakan, itu judi. Semua apapun bisa kita jadikan judi. Contohnya, nanti sore ini hujan atau kering, itu bisa jadi judi kan, bisa jadi tebak-tebakan kan. Kita lakukan transaksi jangan berdasarkan tebak-tebakan, jangan berdasarkan feeling, jangan berdasarkan emosi, jangan berdasarkan untung-untungan ya, karena memang nggak boleh. Jangan rusak bisnis trading dari pemahaman kalian yang salah atau dari YouTuber yang salah. Nah, buat teman-teman yang ingin sukses di dalam trading forex, khususnya bagi pemula, teman-teman wajib memiliki pengetahuan dasar yang sangat-sangat kuat. Teman-teman belajar apa itu forex, belajar apa itu margin, apa itu stop loss, apa itu take profit, bagaimana cara analisis support line yang tadi saya sebutin, itu teman-teman harus kuasain. Kuasain benar-benar, karena itu fondasi. Ibaratnya kalau teman-teman mau bangun gedung, fondasinya harus kuat. Ya, jadi teman-teman harus kuasai itu. Dan setelah teman-teman kuasai basic knowledge-nya, teman-teman harus belajar risikonya. Jangan cuma belajar profitnya. Oh, profitnya begini, untungnya begini. Kalau untung, kalau profit, kalau loss. Jadi jangan hanya belajar untungnya saja, risikonya juga pelajari. Nah, setelah teman-teman pelajari dua hal tadi yang di awal tadi ya, teman-teman harus melakukan disiplin dalam eksekusi. Makanya Andrew tadi bilang harus persiapkan trading plan. Ya, trading plan penting nih. Bukan hanya kita bisa buat trading plan, tapi kita harus disiplin dalam menjalankan trading plan. Yang namanya kita trading itu pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan sebagainya. Ya, kalau teman-teman mengalami kesalahan, belajar dari kesalahan. Saya salahnya di mana? Introspeksi. Oh, saya harus ngapain? Oh, saya harus rubah apa? Apa yang saya harus lakukan? Jadi kita harus selalu belajar dari kesalahan. Nah, jadi itu teman-teman ya adalah 4 hal penting apabila teman-teman ingin sukses dalam trading forex. Jadi itu ya teman-teman ya, tutorial trading forex untuk pemula dengan menggunakan modal kecil. Andrew sudah jelaskan semuanya. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih sukses lagi dalam trading forex. Karena ini video edukasi, pastikan teman-teman paham, pastikan teman-teman mengerti sampai jelas 100%. Kalau teman-teman sudah nonton ada yang kurang jelas, putar ulang videonya ya.
Karena ini sekali lagi ini adalah video edukasi putar berulang-ulang, oke? Dan buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang tapi ada yang kurang paham, boleh ya tanya-tanya ke kita. Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan kirim aja pertanyaan kalian, konsultasi ke kita. Silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880 gratis. Tanya apapun kita akan bahas juga dengan private. Oke, karena ini video edukasi dan Endo harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sana. Buat teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari video edukasi ini, jangan lupa untuk bisa memberikan manfaat ke orang lain dengan cara like, comment, subscribe, dan share supaya teman kita, sahabat kita, orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam, pamit!